dan keempat sudah Pak Khairuddin yang masuk ke dalam ruangan ini. Ada 2 sore, itu kan kalau direkapitulasi hanya 1 hari. Nah 1 hari kita belajarnya bersama-sama dengan saya di sini, mulai dari standar kelulusan, terus pengembangan bahan ajar, silabus, terus sampai RPT. Bapak bisa bayangkan kan, 1 hari bisa semuanya. Yang sudah pernah kita lakukan, dan mungkin rasa bangga Bapak boleh diberikan sedikit apa setelah saya jalan-jalan Semelavuk ketika training kelas 1. Itu yang paling bagus kalau menurut pribadi saya itu ketika saya di Kuala dan kelas 1. Itu jujur saya katakan, mungkin tidak saya katakan dengan ucapan billah wabah, tapi penilaian itu kalau secara pribadi saya di Kuala jatuh cintanya saya itu di Kuala untuk kelas 1, baik dari segi praktek maupun yang lain. Mudah-mudahan di kelas 2 cinta saya bertambah ke Kuala. Artinya apa? Semakin besar cinta saya, maka semakin banyak saudara saya nantinya di Kuala. Nah Bapak, kita coba buka kitabnya Bu tentang standar kompetensi. Kita coba pelan-pelan apa itu standar kompetensi. Tidak saya tampilkan ini merumuskan sebuah standar kompetensi, sebuah standar lulusan seperti ini mungkin bunyinya. Siswa dapat menghafal, membaca, mengartikan surat-surat pendek mulai dari Al-Fatihah sampai surat At-Tin. Silakan. Karena itu dalam kategori standar yang paling minimal. Jangan Bapak pangkas mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu yang nggak boleh. Kalau tidak sanggup karena kualitas anak-anak kita ternyata rendah, Bapak bertahan atau ibunya bertahan di SKL yang sudah diberikan. Itu maksud daripada SKL itu dalam taraf yang minimum. Itu hanya contoh saya ambil agama. Begitu juga untuk matematika dan yang lainnya. Terus bagaimana kita pecahkan? Mungkin di kelas 1 guru-gurunya mufakat lebih guru siswa dapat menghafal surat Al-Fatihah saja. Tidak tiga-tiganya diborong di kelas 1, tidak. Nanti di kelas 2 siswa dapat mengartikan surat Al-Fatihah dan menghafal surat An-Nas. Silakan. Pokoknya sampai dia kelas 6, mulai dari menghafal, membaca sampai mengartikan surat Al-Fatihah sampai selanjutnya terkoordinir dengan rapi dan terkuasai oleh siswa. Akhirnya itu menjadi tolak ukur bagi ujian UAS yang tidak diuankan. Apakah anak saya harus diluluskan atau tidak? Patokannya kembali bisa. Oke, tahun kemarin sudah ya UAS sudah di SD. Sudah belum? Sudah. Nah, patokannya harus kembali di sana. Jadi yang dites, yang dilakukan penilaian berdasarkan SKL menurut kelompok mata pelajaran, bukan yang lain. Apabila dia telah memiliki kompetensi lulusan seperti yang digariskan paling tidak minimum seperti itu, maka tidak ada hak bagi seorang guru tidak meluluskan seorang siswa. Saya nggak ragu kita mungkin bisa menambah, tapi belum tentu untuk mata pelajaran yang lainnya. Terus bagaimana cara mencapainya? Yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus ada pembagian pemilahan daripada SKL yang akan kita maksud. Kalau memang ditinggikan berarti dipecah-pecah. Seperti saya contohkan tadi, menghafal dulu mungkin di kelas 1. Nggak usah yang lain-lain lah. Kalau memang kita belajarnya step per step. Kecuali kalau memang tingkat kemampuan anak kita sangat-sangat luar biasa. Mungkin hanya seperti itu saja. Nah, kalau mau tahu rambu-rambu hukum, SKL itu adanya di Permen nomor 23 tahun 2003. Permen tahun nomor 23 lah yang menjelaskan tentang SKL. Lahirnya itu kalau undang-undangnya PP nomor 19 tahun 2005. Kan seperti itu kan agak sedikit teoritis. Saya agak malas membicarakan hal-hal yang bersifat teoritis. Ada Pak dan Ibu yang ingin tanya tentang SKL? Gak lama-lama di SKL. Ada? Silakan ditanya Bu.
Tanya aja Bu, kalau saya nggak bisa pulang nggak apa-apa. Maksudnya